Di sini saya akan menceritakan sejarah perlawanan di Semenanjung Sembulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Untuk lokasi sejarahnya terletak di Semenanjung Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Pantai Sembulungan sendiri menjadi ujung timur Pulau Jawa, karena letak Semenanjung Sembulungan sendiri memang berada di ujung timur Pulau Jawa. Pantai yang masih masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini memiliki pesona alam yang dapat memberikan kesan eksotis bagi para pengunjungnya yang tidak dapat ditemui di pantai lain. Pada dasarnya letak dari Pantai Sembulungan terpisah dari daratan Kecamatan Muncar, sehingga hanya ada satu akses alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju Pantai Sembulungan dari Kecamatan Muncar, yaitu perahu tradisional yang menggunakan mesin. Jarak antara Muncar dengan Semenanjung Sembulungan dapat ditempuh sekitar kurang lebih 30 menit menggunakan perahu tradisional bermesin motor. Agar lebih efektif dan efisien, perjalanan bisa meminta ke kantor jaga petugas TNAP Taman Nasional Alas Purwo. Keuntungannya, selain akan didampingi oleh petugas yang paham betul akan medan Sembulungan, petugas juga akan membantu sarana penyeberangan. Pendaratan 2000 serdadu Nica di Pulau Bali memberikan ancaman besar terhadap Kabupaten Banyuwangi. Mereka telah mengintai bahkan mencoba melakukan pendaratan di sepanjang pantai bagian timur Banyuwangi. Akibatnya, di bawah komando Kapten Artileri Supardi, para pasukan artileri yang ada di Muncar memperkuat pertahanannya. Dalam upayanya, Komando TNI Daerah Banyuwangi memutuskan untuk menambah jumlah personil. Sebanyak 48 siswa dinyatakan lulus seleksi dan akan mendapatkan pendidikan kemiliteran dan diajarkan cara penggunaan senjata berat dan ringan. Semakin hari kondisi semakin gawat karena kapal musuh semakin nekat memasuki perairan pantai Muncar. Kondisi demikian membuat pos Muncar dan Sembulungan mendapat bantuan dari Yon Macan Putih yang diatur secara bergilir 2 minggu sampai sebulan sekali. Pada tanggal 2 Februari tahun 1947, Detasemen Muncar bekerja sama dengan TLRI Pangkalan 10 Banyuwangi untuk mengadakan latihan bersama di perairan Sembulungan yang diikuti oleh 38 siswa. Mereka berangkat dari Muncar menggunakan MB Baluran milik Alri Pangkalan dengan 9 awak kapal di bawah komando Letnan L. Bilal Hadi Siswoyo. Meski usianya cukup tua, namun MB Baluran masih dilengkapi dengan senapan mesin 12,7. Ketika akan memulai latihan, tiba-tiba tampak kapal musuh dari arah timur Bali. Pertempuran laut pun tidak dapat dihindari. Kedua pihak saling melepas tembakan. Kondisi MB Baluran yang tidak memungkinkan membuatnya terpaksa mengendorkan serangan juga demi menghemat peluru. Sebaliknya, musuh yang lebih unggul dalam alat perang semakin mendesak MB Baluran dengan tembakan yang membabi buta. Dalam situasi yang kian mencekam, Sersan Mayor Artileri Sunarjo dengan perhitungan yang berani memerintahkan agar mesin MB Baluran dimatikan. Sersan Mayor Artileri Sunarjo kemudian memerintahkan seluruh siswa dan segenap awak kapal untuk berenang menuju pantai Sembulungan guna mencari bantuan dan juga mengatur strategi penyerangan dari darat. Di atas kapal hanya Sersan Mayor Artileri Sunarjo dan Kopral Artileri Suratman yang tersisa. Dengan kapal yang terombang-ambing, mereka kembali melakukan perlawanan untuk mengalihkan sasaran musuh dari para siswa dan awak kapal. Para siswa dan segenap awak kapal berhasil mencapai pantai dengan selamat. Namun Kopral Artileri Suratman tertembak di bagian pundak dengan luka yang cukup parah. Sedangkan senapan mesin 12,7 milik MB Baluran tiba-tiba macet akibat lara senapan yang terlalu panas karena banyak menggunakan peluru. Di waktu yang tepat, anak buah Sersan Mayor Artileri Sunarjo yang telah bekerja sama dengan pasukan pengawal pantai di bawah komando Sersan R. Sunario dan Kopral Parijan segera melakukan serangan darat serentak terhadap musuh. Akibatnya, musuh menjadi kewalahan dalam menghadapi serangan. Bertepatan dengan datangnya senja, musuh memutuskan untuk menarik diri dari medan pertempuran dan bergerak menuju Gilimanuk, Bali. MB Baluran yang mengalami kerusakan cukup parah mengakibatkan 2/3 badannya tenggelam. Pada malam hari itu pula, Letnan L. Bilal Hadi Siswoyo bersama 3 anak buahnya dengan menggunakan perahu katir telah berhasil mengangkut senapan mesin 12,7 dari MB Baluran. Pada tanggal 3 Februari tahun 1947 sekitar pukul 04.00 pagi,
Seluruh prajurit pengawal pantai bersama anak buah Sersan Mayor Artileri Sunarjo bersiap siaga di pos pertahanan Meriam di Bukit Sembulungan dan pantai sekitar. Kurang lebih jam 06.00 pagi, teropong pasukan artileri menangkap bayangan titik hitam yang bergerak dari arah timur Bali. Bayangan tersebut adalah kapal musuh tipe YT-6 yang memiliki ukuran lebih besar dari kapal patroli musuh yang bertempur dengan MB Baluran dan dipersenjatai meriam 7,5 cm dan 12 cm. Kedatangan kapal musuh yang semakin mendekat pos pertahanan meriam 15 cm di Bukit Baluran secara kebetulan dirasa amat menguntungkan bagi para prajurit artileri yang memang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh komandan pasukan artileri. Kondisi demikian tidak disia-siakan oleh Sersan Mayor Artileri Sunarjo yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk membidik dan menembakkan meriam 15 cm ke kapal musuh. Peluru meriam yang ditembakkan keempat kalinya tepat mengenai sasaran yang membuat kapal musuh meledak dan diiringi kepulan asap hitam tebal. Dari kejauhan, tampak hanya seorang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri menggunakan but karet. Namun, but tersebut juga tak luput dari serangan para prajurit artileri yang juga membuat but tersebut tenggelam. Pagi hari itu, para prajurit artileri bersama dengan pasukan pengawal pantai bersorak atas kemenangan mereka yang berhasil menenggelamkan kapal musuh tipe YT-6 beserta para serdadu dan awak kapalnya. Demikian pula para nelayan Pantai Muncar dan Sembulungan bersama masyarakat setempat yang menyaksikan kemenangan para prajurit Putra Indonesia. Dengan bangga, mereka menyambutnya dan sorak gembira. Sebaliknya, kolonialis Belanda dengan kekalahan yang tragis di pagi itu menjadi penasaran. Pada tanggal 4 April 1947, musuh melakukan serangan serentak terhadap seluruh pos pertahanan di sepanjang pantai, seperti pertahanan meriam 15 cm di Sembulungan, Pantai Pasir Putih, Pantai Petelasan, MPU Supo, dan sekitarnya. Dalam serangannya, musuh menggunakan sejumlah kapal perang dan 3 pesawat tempur yang menghujani peluru, baik dari laut maupun udara, dengan sasaran pertahanan meriam 15 cm di Bukit Sembulungan. Demi mengurangi kehancuran material dan menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, komandan pasukan di Sembulungan segera mengeluarkan perintah agar pasukan tempurnya menghindari musuh dan mundur ke dalam hutan untuk mengatur posisi dan strategi. Sekalipun mendapat serangan serentak yang cukup hebat dari musuh, namun ternyata tidak melunakkan tekad baja para prajurit Putra Indonesia untuk meneruskan perjuangan melawan penjajahan. Hal itu terbukti setelah berhasil mengadakan konsolidasi dan mengatur strategi. LTS Artileri Sarpanpit, Artileri Sumiran, dan Sersan Mayor Artileri Sunarjo secara bergantian memimpin dan memegang komando taktis untuk melakukan serangan jarak jauh terhadap musuh. Serangan jarak jauh pada prajurit pejuang Putra Indonesia itu ternyata tidak sia-sia. Karena peluru meriam 15 cm yang ditembakkan dari jarak jauh kerap tepat sasaran, terutama terhadap kapal patroli musuh yang berkeliaran di perairan sepanjang pantai. Bahkan juga pernah berhasil melumpuhkan pesawat tempur musuh yang melakukan serangan udara terhadap pertahanan Bukit Sembulungan dan pos-pos pantai di sekitarnya. Mengambil dari buku Selayang Pandang Perang Kemerdekaan di Bumi Belambangan, Sri Adi Utomo.